Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Buddha, Namo Buddhaya. Yang terhormat, Dr. Suntoro MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gomelin dengan NIM 02501250411981 dari Prodi Bisnis dan Manajemen Buddha Setaben Sriwijaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan skripsi yang sudah saya baca dan sudah saya teliti berjudul Analisis Kualitas Pelayanan pada Perusahaan Jasa Ekspedisi Mitra Utama. Skripsi ini disusun oleh Hanif Afadil Darojat, seorang mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Islam Indonesia. Baik, kita akan menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya atau diciptakannya skripsi ini. Kita tahu bahwa persaingan di industri jasa ekspedisi ini sudah sangat ketat. Kunci utama untuk memenangkan persaingan bukan lagi soal harga, melainkan kualitas dari pelayanan yang prima. Konsumen menuntut 3 hal fundamental, yaitu kecepatan, ketepatan, dan juga keamanan. Namun, di PT Mitra Utama, penulis menemukan adanya gap atau kesenjangan yang berisiko. Meskipun perusahaan sudah beroperasi dengan baik, masih ada keluhan signifikan dari pelanggan terkait kerusakan barang dan juga keterlambatan dalam pengiriman. Ketidaksesuaian ini adalah sebuah alarm yang menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara yang diharapkan oleh konsumen dan yang dirasakan oleh konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini sangatlah urgensi untuk mengukur secara akurat di mana letak masalah tersebut. Kualitas pelayanan itu penting. Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat kuat, bukan hanya untuk akademis, tetapi juga sebagai alat strategis bisnis. Didukung dengan literatur yang terpercaya. Di sini, seorang Ciptono tahun 2002 mengemukakan bahwa kualitas pelayanan merupakan elemen terpenting dalam menjaga loyalitas pelanggan. Lalu Supranto tahun 2011 mengemukakan bahwa pengukuran tingkat kepuasan pelanggan adalah langkah strategis untuk menaikkan pangsa pasar. Lalu, yang ketiga, penelitian oleh Yoon and Jin Woo tahun 2014. Mereka mengemukakan pentingnya important and stick feature telah terbukti relevan dalam pelayanan forwarder di pasar global. Intinya, penulis menggunakan metode yang teruji untuk mencari data yang akan menjadi landasan strategis oleh PT Mitra Utama. Next, ada rumusan masalah. Dari urgensi tadi, penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan inti. Yang saya singkat jadi, seberapa tinggi tingkat harapan konsumen terhadap pelayanan PT Mitra Utama? Kedua, bagaimana kinerja layanan yang mereka rasakan saat ini? Ketiga, dan dimensi layanan mana yang menjadi prioritas utama untuk diperbaiki? Tujuannya jelas, untuk memberikan rekomendasi yang spesifik dan terukur langsung pada titik kelemahan perusahaan. Next, di sini ada tujuan penelitian yang dikemukakan oleh penulis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, untuk mengetahui tingkat kepentingan konsumen mengenai kualitas pelayanan perusahaan ekspedisi Mitra Utama. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja kualitas layanan yang dirasakan oleh konsumen setelah menerima pelayanan jasa perusahaan ekspedisi Mitra Utama. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dimensi kualitas layanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan di perusahaan ekspedisi Mitra Utama. Oke, baik. Kita next. Di sini ada teori yang digunakan oleh penulis. Kerangka teoritis yang penulis gunakan adalah metode SERVQUAL yang membagi kualitas pelayanan menjadi 5 dimensi. Yang pertama, reliability, responsibility, assurance, empathy, and tangible. Untuk menganalisisnya,
penulis menggunakan alat yang efektif, yaitu Important Performance Analysis. Jadi, EPA ini memetakan perbedaan antara apa yang sangat penting atau harapan dan apa yang sudah diberikan, yaitu berupa kinerja, sehingga kita bisa melihat secara visual kuadran yang menjadi fokus dalam penelitian. Oke? Nih, di sini ada kerangka berpikirnya ya. Jadi dalam kerangka berpikir ini digambarkan menggunakan grafik. Ada sumbu X dan sumbu Y, di mana menggunakan 4 kuadran. Kuadran pertama adalah hal-hal yang memang menjadi prioritas utama. Kuadran kedua adalah hal-hal yang bisa mempertahankan prestasi dari ekspedisi. Yang ketiga adalah prioritas yang rendah, jadi tidak terlalu diprioritaskan. Dan yang terakhir adalah kuadran yang keempat, yang berlebihan. Oke. Next. Di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Jadi, data yang dikumpulkan dari 100 responden yang merupakan konsumen PT Mitra Utama menggunakan kuesioner berskala Likert untuk memastikan data itu valid. Lalu teknik pengumpulan datanya itu menggunakan kuesioner langsung berupa data primer dan juga data sekunder. Uji keabsahan yang dilakukan adalah uji validitas yang memastikan instrumen untuk mengukur yang seharusnya, dan uji reliability untuk memastikan konsistensi jawaban. Di sini terdapat subjek dan juga objek dari penelitian. Yang pertama adalah subjek penelitian yang dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin, di mana pria itu berjumlah 83 dan wanitanya adalah 27. Lalu klasifikasi responden berdasarkan pendidikan, ada yang dari SLTA sederajat, mahasiswa, diploma, sarjana, dan juga strata 2. Yang ketiga adalah klasifikasi responden berdasarkan pekerjaannya. Jadi ada yang PNS, swasta, ataupun wira swasta. Lalu ada objek penelitian. Objek penelitian di sini yang diteliti adalah kualitas pelayanan berdasarkan metode Servic-Wall. Itu adalah analisis berdasarkan APA ya teman-teman. Lalu apa sih hasil penelitiannya? Secara umum kita masuk ke temuan inti. Pertama, mari kita lihat kinerja umumnya. Setelah dihitung rata-ratanya diperoleh bahwa tingkat kesesuaian kinerja dibandingkan harapan adalah 111,41%. Jadi angka ini didapat dari atau mengindikasikan bahwa secara umum kinerja PT Mitra Utama ini sudah melampaui dan memuaskan harapan konsumen. Ini adalah kabar baik. Namun, kepuasan ini bisa menipu kita. Kita harus melihat di mana letak bom waktu di mana dalam data ini, yaitu kuadran 1. Oke. Sebagai penutup, simpulan dan saran. Oke. Simpulan, secara umum kinerja perusahaan itu memuaskan, tetapi 4 hal utama seperti klien, asuransi, dan terapan karyawan menuntut perbaikan yang segera. Perusahaan harus segera merevisi SOP terkait asuransi dengan mempermudah proses klaim asuransi jika baru. Perusahaan harus melakukan pelatihan intensif untuk meningkatkan standar penampilan dan kemampuan manner atau empati dari karyawan. Saran akademis, penelitian selanjutnya dapat menguji
dampak dari perbaikan kualitas ini terhadap loyalitas konsumen jangka panjang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap menerima masukan dan pertanyaan jika dibutuhkan. Saya Dora Rin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.